warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani Rudian. Nah, di sini Rudian akan update ya seputaran pohon durian bawor, yang dimana pohon durian bawor blok ini keseluruhannya yang bagian atasnya saya semua sudah kasih pupuk, sahabat tani ya. Dan pupuknya tidak dikasih tidak dibenamkan atau tidak ditimbun lagi oleh tanah, coba digetakin begitu saja. Dan di sini Rudian mau menginformasikan ya, kebetulan semalam ada hujan gitu. Jadi mau membuktikan pupuknya itu, keberadaan pupuknya tuh ya, hanyut apa tidak kan gitu. Nah, di sini Rudian akan buktikan langsung kepada para sahabat tani Rudian ya, bahwa pupuknya masih ada ya. Ya kalau memang ini menguap ya pasti menguap sebenarnya. Yang penting tidak masalah, tidak menyebabkan overdosis pada tanaman durian. Nah, seperti ini nih. Itu kan pupuk NPK mutiaranya yang dilengkapi komposisi hara makro seperti nitrogen, fosfat dan kalium, sahabat tani. Masih bergeletakan di situ ya. Pokoknya sekelilingnya masih ada. Berarti ini aman, tidak hanyut, karena saya sendiri melakukan pemupukannya. Dilihat cuaca ya. Cuaca alam dan lingkungan juga yang diperhatikan. Kenapa? Bagaimana nih kira-kiranya kalau ditebar begitu, ditabur begitu saja? Apakah bisa hanyut apa tidak dampaknya ya pada pupuk yang Rudian tebar gitu semalam? Tapi alhamdulillah aman ya. Tapi karena memang wajar, pendapat orang itu kan masing-masing berbeda pendapat, artinya tiap kepala beda kepala beda cara kan gitu. Jadi kita harus menghargai satu sama lainnya, di masing-masing beda pendapat gitu ya, sahabat tani. Terkecuali ini tanahnya miring atau terasering-nya nggak begitu rata, boleh dibenamkan, karena kalau nggak begitu nanti yang dikhawatirkan kan jatuh hanyut, terbawa erosi oleh hujan. Kalau teras sharingnya itu kan biasanya teras sharing di tanah miring itu jarang begitu lebar ya piringannya, sahabat tani ya, tidak seperti ini. Ini kan udah datar loh, udah mah datar ya. Teras sharingannya, piringannya juga lebar gitu. Nanti kalau memang dia makin memanjang ke sini dahannya ya, cabangannya, Rudian akan diambil lagi dari luar ujung kanopi daunnya ini. Kalau memang nanti suatu waktu Rudian akan melakukan penggemburan untuk melebaran piringan. Tujuannya supaya apa? Supaya saya memudahkan untuk melakukan atau memberikan sesi pemupukan, perawatan, kan begitu ya. Harus ada maksud dan tujuannya. Kalau setiap apa yang kita lakukan pada suatu pekerjaan begitu ya, sahabat, terutama pada pekerjaan bercocok tanam durian gitu. Yang penting terus rawat, insya Allah, karena yang tadi aja udah berbuah durian duri hitam, dan bawor-bawor sebelumnya juga pendek berbuah. Kenapa pendek berbuah? Karena ya dahan-dahan yang dibuahkannya itu yang bisa mengeluarkan bunga buahnya itu di bawah. Biasanya kan cabang yang paling bawah ini kan biasanya paling cepat besar ya tuh, dibanding dengan cabang-cabang yang di atasnya gitu. Kenapa? Karena nutrisi kan menyerap nutrisi kan ini yang paling duluan gitu kan, sahabat. Kecuali ini dipotong lari nutrisinya ke pertumbuhan atas gitu ya. Kan begitu. Nutrisi dari pupuk yang kita berikan, baik dolomit, baik pupuk-pupuk makro atau mikro, ya itu kan nutrisi juga. Mau dari NPK majemuk ataupun mau dari organik. Begitu, sahabat. Semua ini nih, termasuk yang di belakang saya ini tidak hanyut ya, karena ini datar dan tidak ada menyebabkan banjir. Semalam ada hujan, alhamdulillah tuh ya. Karena dibantu dengan ceceran air hujan, biasanya pupuknya itu akan langsung menyerap. Ya. Tuh. Seperti ini. Dibantu dengan air hujan. Jadi kalau musim hujan ini kan nggak begitu menguap sebenarnya, terkecuali musim kemarau. Kenapa? Karena bawahnya kering, kecuali disiram dulu, dibasahi dulu, baru tebar NPK. Jadi syarat memupuk NPK atau pupuk NPK MKP itu ya, seperti itu untuk membuahkan pohon durian yang udah masa generatif di musim kemarau kan biasanya gitu tuh. Di bawahnya tuh syarat utamanya yang penting harus dibasahin dulu. Kalau tidak dibasahin ya itu menguap, memang pasti menguap oleh penguapan dari tanah,
penguapan dari tanah ke bawah gitu kan, pupuknya ke bawah ikut menguap. Makanya dibasahin dulu kalau musim kemarau. Ya di sini mohon maaf saya bukan berarti untuk mengajarin ya. Di sini Rudian hanya berbagi informasi saja kepada para sahabat tani Rudian di mana berada. Ini aja udah kayak raksasa tumbuhnya. Di sini kenapa banyak pohon pisang sahabat tani? Karena dulunya yang Rudian tanam ini awalnya memang kebun pisang sebelum ada pohon durian gitu kan. Nah setelah dipupuk itu kan kembali ke pemupukan. Soal pemupukan, kalau memang setelah dipupuk tuh responnya diperhatikan ya. Bagaimana respon terhadap pupuk itu sendiri pohon duriannya kan, jangan sampai responnya menyebabkan overdosis kah, mati pucuk ataupun gosong ujung daun ya kan. Nah itu hati-hati. Terus dari sebelumnya misalkan apa ini daun duriannya masih kuning aja begini ya, berarti dia butuh asupan nitrogen yang tinggi begitu sahabat tani ya, atau butuh magnesium sulfat begitu. Itu aja. Karena kalau daun kuning ini wajar, ini kan daun muda nih ya. Kalau daun tua masih kuning atau kuning menyebabkan kuningnya pada daun itu kan, kenapa itu sangat tidak dibolehkan, karena masa pertumbuhan itu dia harus benar-benar butuh proses fotosintesis ya pada tanaman durian. Ya, baik untuk yang masa pertumbuhan, baik pun para tanaman durian yang udah masa generatif. Nah seperti ini, nanti kan ini timbulnya pohon durian pendek berbuah karena daun cabang bawahnya nggak Rudian buang, makanya di bawah-bawah nanti ini berbuah. Nah daun tuanya harus seperti ini, hijau pekat, keras, segar, ya tidak nunduk ke bawah begini kan, begini tuh. Artinya dia ada respon dari pupuk yang kemarin Rudian sebelumnya sebulan kemarin Rudian pupuk gitu. Seperti apa namanya, batang primernya juga sehat, tegak, vertikal gitu. Tuh dari daunnya, daun tanaman durian ini kalau sehat atau tidak sehatnya cirinya dari daun ya. Kalau batang sekundernya di ayun-ayun begini, disentuh begini rontok gugur, berarti itu ada bermasalah pada pohon durian. Berarti pohon durian itu sahabat tani sehat, tidak sehat, perlu dirawat ya. Itu bisa jadi karena jamur, karena hawar daun, bercak kuning pada daun gitu ya. Itu sebuah penyakit jamur yang disebabkan oleh faktor alam, cuaca dan lingkungan kan, biasanya seperti itu. Apalagi saat musim hujan begini kan, saya tidak bisa meninggalkan kebun sahabat tani. Harus kemudian terus pantau, update sekelilingnya ya. Update sekelilingnya supaya biar terjaga kan? Bagaimana perkembangannya setelah melakukan pemupukan, perawatan, pemburuan gitu ya. Nah yang paling berbahaya ini kan di musim hujan, kalau tanaman kita biasanya itu biasa terkena penyakit jamur gitu tuh. Itu harus hati-hati gitu kan. Harus siap-siap untuk terus melakukan perawatan. Baik, terima kasih sahabat tani Rudian bagi yang sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nanti yang berbuah akan Rudian update juga seputarannya. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih. Salam hormat untuk semuanya. Salam buat Indonesia dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.